Oh, Lucy, is it? Yes. Hello, my name's Chesh, please. Okay, step in 2 seconds. Yes. Yeah, not a problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Ponde. Kali ini kita akan cerita lagi kisah nyata yang baru-baru ini, belum lama-lama guys, masih di abad 21. Nah, kisah ini di request oleh seorang penonton Satria Ponde. Memang di Inggris pun sangat booming. Baru 2 tahun yang lewat itu final dari keputusan persidangannya. Ini bukan hanya karena kisah pembunuhan, tetapi juga ada hubungannya dengan institusi yang sangat terkenal reputasinya dan bagaimana institusi ini memprotek, mencoba untuk menghilangkan kasus ini. Dramanya sangat-sangat out of my mind. Ya, siapa lagi kalau bukan Lucy Letby. Dia mendapatkan predikat oleh Criminal Organization di United Kingdom sebagai the most bayi killer prolific in the United Kingdom. Artinya dia membunuh bayi secara produktif dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari tahun 2015 hanya sampai tahun 2016. Dulu kejadian ini pernah juga. Nah, Lucy ini adalah wanita kedua pembunuh bayi serial killer di United Kingdom. Hanya ada 3 sampai saat ini. Yang pertama ada dokter, seorang laki-laki, kemudian seorang wanita juga, dan dia juga berprofesi sebagai perawat. Nah, sekarang ini Lucy. Dalam proses investigasi nggak mudah banget guys. Mayoritas orang mikir serial killer itu mempunyai attitude atau perilaku yang sangat unik. Tapi si Lucy ini normal. Biasanya serial killer ini adakah pendiam, apakah karena trauma, bla bla bla. Jadi orang mikir, oh ya mungkin dia pembunuhnya. Tapi si Lucy ini normal banget. Maksudnya normal karena dia tidak ada ciri-ciri sebagai pembunuh. Jangankan untuk membunuh bayi, tapi untuk menyakiti orang pun orang nggak pernah menduga kalau dia bisa melakukan itu. Nah, di kasus ini akan menyangkut reputasi rumah sakit yang lumayan terkenal di bagian utara Inggris, dan juga polisi dan para dokter, para konsultan, dan teman-temannya si Lucy. Alright, kita akan mulai aja kisahnya guys. Kita lihat dulu background dari si Lucy. Lucy lahir pada tahun 1990, berarti sekarang umurnya sudah 33 tahun, sebaya dengan teman saya Carl ataupun Sylvia. Nah, yang bikin orang-orang gak habis pikir itu guys, bahwa si Lucy ini cerita sama teman-temannya waktu dia kecil itu, dia pernah ditolong oleh perawat. Kalau mungkin menurut cerita dari orang tuanya ya. Jadi dia itu waktu kecil itu nggak begitu sehat di rumah sakit. Jadi dia dititipkan juga di ruang yang khusus bayi untuk dirawat. Sampai bayi ini bisa sehat dan dipulangkan ke keluarganya. Nah, itu ada unitnya. Nah, dia itu waktu sekolah sering bercerita sama teman-temannya kalau dia itu pengen menjadi seorang perawat. Nah, di sini itu cita-cita lumayan mulia. Jadi setelah dia tamat sekolah, dia masuk ke Chester University dan mengambil jurusan keperawatan. Semua kehidupan sosial, kehidupan pribadinya tidak ada yang aneh. Pengakuan dari teman-temannya, dia orangnya sangat soft, sangat lembut, sangat perhatian, sangat polite, baik pokoknya. Dan sangat fun juga, dia suka hangout. Jadi ya kayak normal anak muda di sini, kayak Sylvia, kayak teman saya yang ya mempunyai kebudayaan di sini. Jadi dia itu tidak ada memperlihatkan apakah dia ada yang trauma atau ada psikologi sedikit. Mungkin saya lebih aneh mungkin daripada dia. Nah, kalau kalian masih menyimak, ini penting banget karena nanti di ujung ceritanya ada hubungan dari awal yang saya ceritakan. Nah, setelah tamat sekolah keperawatan di Chester University, si Lucy ini langsung dapat training karena di sini kalau perawat cepat banget. Pokoknya kalau ada yang mau jadi perawat di UK ini, supportnya sangat-sangat luar biasa dan tidak susah mencari pekerjaan. Jadi dia dapat training di Liverpool Women Hospital, nggak jauh dari rumah saya. Nah, dia training di sana selama 2 tahun. Akhirnya dia pindah ke Chester Hospital. Nah, di sanalah pada tahun 2012 dia mulai menjadi seorang perawat.
berdasarkan cerita-cerita dari rekan-rekan kerjanya, walaupun itu dokter atau nurse atau konsultan, manajemen, Lucy adalah anak yang sangat baik sekali. Anak yang sangat normal, anak yang seperti anak-anak muda yang lainnya. Tapi hanya satu orang-orang yang tidak tahu bahwa di balik kebaikan si Lucy ternyata ada setan evil yang berbicara mungkin di benaknya atau apa. Dan tidak ada yang mengerti tentang itu. Hanya Lucy sama Tuhan lah yang tahu. Jadi si Lucy bekerja di rumah sakit ini udah settle, udah fun, dan sampai dia beli rumah. Begitu bagusnya jenjang karirnya si Lucy ini. Dia cantik, dia clever, dia baik, dia fun, nggak ada musuhan sama orang, nggak ada permasalahan dengan orang. Jadi kehidupannya ini ya lancar-lancar aja. Sekolah, kuliah, langsung dapat kerja, habis itu beli rumah. Jadi tujuan hidupnya itu jelas juga, lumayan ya kan seorang anak muda yang udah memikirkan untuk membeli rumah. Jadi dia ini juga menjadi motivator bagi rekan-rekan kerjanya atau teman-temannya bagaimana memanage kehidupan. Nah, mimpi buruk ini, kejadian yang menggemparkan UK ini berawal di Januari 2015. Jadi ada pasangan yang didiagnos kalau mereka tidak akan mendapatkan keturunan tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata mungkin salah satu keajaiban bagi pasangan ini, si istri hamil, bayinya kembar. Expectation untuk melahirkan itu pas di hari Valentine. Begitu spesial bagi pasangan ini. Dipilihlah Chester Hospital ini untuk melahirkan bayi pertama mereka dan kembar juga. Kebayang nggak betapa senangnya hati mereka yang sudah menunggu dan malah sudah diagnos kalau mereka nggak punya keturunan lagi. Tuhan ngasih 2 sekaligus. Nah, sebelum lanjut cerita, saya akan jelaskan dulu unit-unit di hospital. Ada yang namanya untuk khusus ibu dan anak atau melahirkan, itu disebut dengan neonatal di sini. Nah, di situ mereka mempunyai konsultan, mempunyai dokter, konsultan ini juga dokter, dan mempunyai perawat. Jadi si Lucy ini disebutlah neonatal nurse, perawat di neonatal unit ini. Dan itu banyak sekali unit-unit di hospital. Nah, karena ini khusus untuk melahirkan, untuk bayi, jadi di unit ini mereka mempunyai ruangan bayi, yang mana ada bayi lahir, tapi mereka itu nggak fit untuk dibawa pulang. Mungkin ada perawatan atau sakit, atau demam, atau ada organnya yang nggak berfungsi, atau semacam itulah ya. Jadi itu ada ruangan khususnya untuk bayi. Nah, untuk masuk ke dalam ruangan bayi itu hanya orang-orang yang tertentu. Walaupun orang tuanya biasanya harus berdasarkan izin dari pihak rumah sakit atau pihak unit itu seperti dari nurse atau dokter. Karena bukan bayi mereka aja di sana, banyak bayi yang lain. Nah, orang tua biasanya ruangannya terpisah. Jadi pasangan ini setelah si istri melahirkan anaknya kembar, ternyata anaknya ini tidak fit untuk dibawa pulang. Jadi ada perawatan tertentu sampai si bayi kembar ini fit untuk dibawa pulang. Jadi orang tuanya harus menunggu dulu. Pada suatu malam si ibu dari bayi kembar ini mendengar suara tangisan anaknya. Dan dia melihat ternyata ada kacanya yang melihat anaknya itu nangisnya histeris banget. Dan di situ ada nurse-nya. Nurse-nya itu dia masuk ke dalam dan tanya kenapa anak saya menangisnya seperti itu. Nggak normal. Dan si nurse itu adalah si Lucy yang lagi mondar-mandir di sana tapi nggak melakukan apa-apa. Padahal bayi dari ibu ini lagi menangis histeris. Nah si ibu ini bilang, nurse kenapa kamu nggak melakukan sesuatu? Dan dia bilang, oh nggak apa-apa, itu biasa. Nanti juga diam sendiri, tenang sendiri. Nah disuruhlah si ibu ini balik ke kamarnya. Ternyata tak lama setelah itu dokter memanggil si ibu dengan raut wajah yang sangat sedih. Dibawalah si ibu ke ruangan bayi tersebut dan si dokter bilang mereka sudah melakukan hal yang terbaik, mereka sudah mencoba untuk menyelamatkan bayinya, tapi kayaknya bayinya akan meninggal, tidak tertolong. Dan si dokter bilang, kalau kamu mau bayimu meninggal di pelukanmu, jadi dikasihlah sama si Let B ini. Karena di situ ada dokter dan si Let B ini ya kan. Dikasihlah ke si ibu.
Tidak lama setelah itu, hanya hitungan menit, si bayi meninggal. Nah, si Lucy Letby ini, dia melihatnya biasa aja. Tapi dia sangat baik sama kedua orang tuanya si bayi ini. Bilang, kamu mau nggak saya yang mandiin bayinya? Ya, si orang tua ini karena mau berbuat apa ya, dan nggak begitu mengerti. Jadi mereka hanya yang terbaik buat si babynya ini. Dan si Lucy ini mandiin, habis itu dikasih pakaian dan dikasih kembali jenazahnya ke orang tuanya. Nah, sebelum meninggalkan rumah sakit, dijelaskan oleh dokter bahwa si bayi ini meninggal karena ada failure sama organnya, jantungnya, atau paru-parunya, semacam itu. Nah, disitulah mulai dari pembunuhan bayi berantai ini, dari Januari itu. Dan akhirnya terjadi juga di bulan Juni, dan di bulan Juli, dan di bulan September. Di tahun itu aja, 2015, sudah 6 bayi yang meninggal. Di situ concern seorang dokter. Biasanya separah-parahnya 1 bayi dalam setahun yang meninggal. Karena di unit itu bukan ruangan gawat darurat, tapi lebih ke perawatan. Berarti kalau perawatan ekspektasinya ya apapun permasalahannya di-expect bakal sembuh bayi-bayi yang dirawat di sana. Jadi karena kematian bayi ini di tahun 2015 ini nggak biasa, ada seorang dokter yang raise concern. Jadi dokter ini mencoba investigasi sendiri, penasaran kali ya, kenapa sih kok tahun sekarang bayi kita banyak yang meninggal. Dilihatlah, tanpa dia sadari, setiap bayi yang meninggal itu, yang lagi kerja malamnya itu adalah si Lucy Letby ini. Walaupun ada staf yang lain juga di saat si bayi-bayi ini meninggal, tapi hanya Lucy Letby yang selalu in charge, selalu kerja malam itu. Jadi dokter ini raise concern ya, ditulislah email, dikirim ke manajemen rumah sakit unit dan ke manajernya dia. Kan di rumah sakit ini juga ada yang atasan, walaupun dokter konsultan, mereka mempunyai atasan juga ya, tim manajernya. Setelah dikirim email, dapatlah si dokter ini respon dari atasannya bahwa itu kebetulan aja katanya. Karena penyebab dari meninggalnya bayi-bayi ini berbeda-beda, bukan karena semuanya kena ceki atau karena apa gitu. Semuanya penyebabnya berbeda-beda, kata si manajer atasannya dia ini. Nah, si dokter ini oke lah kalau begitu, karena dia bawahan ya. Turning point-nya di bulan Juni 2016, ada orang tua melahirkan bayi triple, kembar 3. Bayi kembar 3 ini nggak begitu parah-parah banget, cuman butuh lah ya, namanya kembar 3, jadi butuh sedikit perawatan sampai pihak rumah sakit senang gitu melepaskan mereka untuk pulang. Tapi tidak lama setelah itu, satu dari bayi yang 3 ini meninggal. Dan kurang dari 24 jam, yang satunya lagi juga meninggal. Jadi tinggal satu dari bayi yang 3 ini. Disitulah baru semuanya bikin rapat besar-besaran. Semua manajemen, dokter, staff, mereka meeting. Apa sebenarnya yang terjadi? Di unit ini semua nurse, dokter panik. Trauma malam sebagian. Nah, si Lucy ini datar aja. Nah, dokter yang ngirim email ke bosnya ini mungkin penasaran juga. Tanyalah ke si Lucy, kamu besok libur? Enggak, saya kerja katanya. Dia balik lagi kerja sementara. Banyak dari nurse atau staff-staff di sana, saya nggak bisa cope dengan ini. Saya butuh libur minimal 1 hari untuk memproses. Kok bisa dalam jarak waktu kurang dari seminggu itu 2 baby meninggal dan mereka sibling, mereka bersaudara. Ada apa ini sebenarnya? Karena keadaan si bayi ini nggak darurat banget. Dan disitulah si dokter ini mikir, ini si Lucy ada sesuatu. Dia biasa-biasa aja, malah dia mau balik lagi kerja. Dan di saat meeting mereka cek semua bahwa benar si Lucy ini kerja di saat si bayi ini meninggal. Dia kerja malam itu. Kemudian si dokter ini bicara lagi sama si bosnya.
Si Lucy mau kerja besok, kita harus mengatasi ini pasti ada hubungannya dengan si Lucy. Nah si bos bilang nggak bisa, mungkin karena kurang staff juga. Nah si dokter ini bilang ke si bosnya juga, kalau terjadi apa-apa kamu nanti yang tanggung jawab katanya. Nah si bos bilang di sini lumayan, kalau bawahan yang bilang kayak gitu kadang oke, saya yang tanggung jawab, mungkin kayak gitu ya. Dan ternyata pas Lucy kerja lagi besoknya hari Sabtu, ada lagi bayi, tapi nggak meninggal, cuman sekarat. Jadi paniklah dokter-dokter di sana, dan syukurnya si bayi ini selamat. Dan mereka meeting lagi, memutuskan untuk si Lucy dinonaktifkan sementara. Setelah nonaktifnya selesai, si Lucy balik lagi kerja, tapi dipindahkan ke bagian admin. Nah si dokter ini dia tidak setuju. Menurut si dokter ini, kita harus lakukan investigasi dan lapor ke polisi. Tidak hanya dokter ini aja, banyak juga yang jadi witness pas di saat bayi ini meninggal. Si dokter ada yang lihat bahwa si Lucy lagi berdiri di sana. Jadi si Lucy ini udah bekerja sebagai admin. Beberapa hari setelah itu, tim manajemen bilang akan mengirimkan surat ke Lucy untuk meminta maaf sudah menuduh si Lucy atau berburuk sangka bahwa si Lucy inilah penyebab dari kematian bayi-bayi dari tahun 2015 sampai 2016 ini. Ya langsung dong si Lucy ini, oh gila gak sih? Dia mikir, yes, gua menang ngelawan dokter. Jadi tim manajemen ini bilang ke dokter-dokter kalau dokter-dokter ini sudah menuduh tanpa penyebab, tanpa alasan, dan sudah mengintimidasi si Lucy ini karena dia hanya seorang perawat. Dan si dokter-dokter ini yang sebagai saksi, yang concern, yang bilang kalau kita harus nelpon polisi, mereka itu dipaksa untuk meminta maaf ke si Lucy. Kalau si dokter-dokter ini tidak minta maaf ke Lucy, maka dokter-dokter ini akan dapat resiko. Tapi para dokter dan konsultan ini yang bekerja dengan si Lucy itu tidak mau. Mereka malah men-challenge, mereka bilang kalau mereka akan melaporkan ke polisi dan melakukan investigasi. Beberapa bulan setelah itu, akhirnya para dokter ini melaporkan ke polisi. Nah, disitulah baru dilakukan investigasi. Nah, bagaimana untuk membuktikan kalau si Lucy ini bersalah? Akhirnya polisi melakukan investigasi, cek semua rumah sakit, bukti-bukti, dan melakukan interview dengan orang-orang yang terdekat dengan Lucy. Bukan Lucy aja, tapi semua perawat atau staf yang bekerja di unit itu. Kalau menurut rekan-rekan Lucy, bahwa Lucy adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat lembut, jadi tidak ada suspicious ke si Lucy. Nah, disinilah salah satu kendala untuk memastikan siapa pembunuh, apakah memang benar ada pembunuh di rumah sakit ini, atau memang bayi itu memang meninggal secara alami atau penyebab dari pembawaan tubuhnya di saat lahir. Ternyata di 2017 salah satu yang cenderung ke Lucy adalah di setiap ada 25 kasus yang diinvestigasi sama polisi kematian bayi ini, dari 25 itu semuanya Lucy pas lagi kerja di malam harinya. Karena kejadian ini di malam hari, guys. Ada juga staff-staff yang lain yang kerja tapi mereka tidak konsisten seperti Lucy yang 25 di kejadian ini. Selama 2 tahun itu Lucy selalu in the unit, selalu lagi dinas di malam itu. Nah, polisi juga menginterview para korban, orang tua dari bayi-bayi yang meninggal ini, kembali lagi di awal 2015 di mana mulainya bayi meninggal di unit itu. Nah, di sana ternyata, ingatkan waktu saya bilang bahwa si kembar hanya satu yang selamat, yang satunya meninggal. Ternyata setelah dari salah satu bayi itu yang meninggal, saudara si kembar ini ternyata juga hampir sekarat, juga mau meninggal. Tapi cepat ketahuan sama dokter, dan dokter menanganinya, dan alhamdulillah selamat. Dan jaraknya itu juga kurang dari 24 jam setelah bayi yang pertama meninggal. Akhirnya polisi menyelidiki riwayat dari kesehatan kelahiran si bayi yang
survive ini, yang selamat ini, bayi ini udah 2 tahun ya umurnya, dari 2015, sekarang udah 2017. Ternyata si bayi ini pertumbuhannya tidak normal seperti bayi yang lain. Nah, di situ dilihatlah penyebabnya apa, history medical recordnya, dicek juga di rumah sakit, dikumpulkan semua. Ternyata di saat bayi ini sekarat setelah saudaranya meninggal, ternyata si bayi ini kena insulin, yaitu terlalu banyak dikasih insulin, disebut dengan keracunan insulin. Nah, itulah ternyata penyebab dari saudaranya yang meninggal juga sebelumnya. Dan insulin itu kan ada yang dihasilkan oleh tubuh, tapi kadar insulin yang menyebabkan bayi ini tidak normal sekarang itu karena tambahan adalah dikasih oleh seseorang. Di situ baru dipastikan bahwa bayi yang meninggal itu adalah disebabkan oleh pembunuhan, bukan karena permasalahan dengan kesehatan mereka. Nah, suspek yang utama pasti si Lucy. Disitulah polisi mulai melihat riwayat kehidupan Lucy dari awal. Dan ternyata waktu si Lucy ini training di Liverpool Women's Hospital, ada 2 bayi meninggal di sana. Dan di saat 2 bayi itu meninggal, Lucy juga lagi dinas malamnya. Nah, dengan bukti-bukti semua yang dikumpul, akhirnya suspek Lucy. Dan Lucy ditangkap, semua manajemen diinterogasi, dan mereka semua dipecat. Kecuali dokter-dokter yang concern tentang Lucy waktu dia dinas di rumah sakit itu. Dan di persidangan pun, semua teman-teman Lucy yang kenal dengan Lucy juga tidak percaya, dan mereka mendukung bahwa bukan Lucy lah pembunuhnya. Mereka yakin bahwa si Lucy ini jangankan mau membunuh bayi, menyakiti orang pun dia tidak tega. Tapi bukti berkata lain, dan ternyata 7 dari bayi yang meninggal itu pembunuhnya adalah Lucy. Dan attempted murder itu sekitar 13 orang. Dan setelah si Lucy tidak bekerja lagi di Chester Hospital, dari tahun 2017 sampai sekarang hanya 1 bayi meninggal, dan itu jelas penyebabnya. Jadi barulah sekarang teman-teman Lucy, keluarganya si Lucy menerima ternyata memang dialah pembunuhnya. Cuman sampai sekarang orang tidak tahu motif dari si Lucy ini membunuh bayi ini. Dan dia salah satu serial killer yang tidak bisa dibaca oleh investigasi walaupun orang-orang terdekatnya dia. So, begitulah guys cerita dari Lucy Lettsby. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, Lucy, is it? Yes. Oh, my name's Chester, please. Okay, step in 2 seconds. Yes. Yeah, thank you. Yeah, not a problem. Just going to put you in the back seat over here. Hold on round to Yes. get the seat. Okay, just take a seat in there for me, Lucy. I'll move that seat forward a bit shortly. Yeah, I've just had knee surgery. So Oh, right, okay.